Halo Sobat Empatiang, jumpa lagi di channel Empatiang Mania. Salam Empatiang. Sobat Empatiang, kali ini Empatiang Mania sedang berada di Purwokerto ya, yaitu di markasnya tim Mutiara Purwokerto. Sekarang ini saya sudah bersama Pak Edi. Beliau adalah merupakan pemilik dari tim Mutiara Purwokerto. Seperti biasa, jika Empatiang Mania main ke tempatnya tim Merpati Kolong, itu pasti untuk mengulas player-player yang ada di tim Merpati Kolong tersebut ya Sobat Empatiang. Untuk kali ini kita akan fokuskan kepada 4 player. Maksud saya 3 player ya Sobat Empatiang, yaitu ada Kanaka, Gareng, dan juga Penalosa. Penalosa ya Pak? Penalosa ya. Penalosa. Dari 3 player ini sudah ada 2 rekor Sobat Empatiang. 2 rekor di PMTI yang dibuat oleh tim Mutiara Purwokerto yang sampai sekarang belum pernah atau belum dapat dipecahkan oleh tim Merpati Kolong manapun, termasuk oleh sang pembuat rekor yaitu tim Mutiara Purwokerto. Lalu apa saja rekornya? Tetap di channel Empatiang Mania. Mugi Laksono, mantap. Ngopi, coy, ngopi. Empatiang Mania, mantap! Sepengetahuan saya dulu katanya main burung juga ya Pak? Saya main burung. Main kicau ya? Saya main kicau. Saya main kicau itu dari tahun 2000 sampai 2010. 2000 sampai 2010. Ya, nama saya di kicau memang lain. Nama saya bukan Mutiara. Nama saya Edi SK. Edi SK. Singkatan itu SK Susanto Kusumadi maksudnya. Gitu. Nah, terus berpindah ke Merpati Kolong itu? Berpindah ke Merpati Kolong tahun 2010. 2010. Dan perjuangan saya itu nggak gampang saat itu. Saat itu nggak gampang. Kira-kira 1,5 tahun pertama itu saya hancur-hancuran ibaratnya lah. Ibaratnya hancur-hancuran ya. Mohon maaf nih. Mungkin perawat saya waktu itu bukan perawat Merpati. Karena dia itu perawat ocehan ya. Jadinya kan mungkin bukan faknya. Dan banyak perawatan yang salah kalau menurut saya. Dan hasilnya pun juga kurang baik, sangat tidak baik. Terus setelah ada sih juara ada waktu itu Messi. Waktu itu Messi, namanya burung saya Messi, itu sempat juara di Mioan ya saat itu ya. Saat itu kan nasional ada, cuma masih belum kayak sekarang ya, belum kayak sekarang. Messi itu zamannya Gendis Purbalingga sama Krisnanya Pak Gobat yang sekarang sudah di take over sama Mekar Bandung. Oh, iya. Zaman itu, musim zamannya itu. Nah, setelah itu saya tahun 2012 itu saya pindah ke kandang yang sekarang, yang tempatnya di Hotel Mutiara ya. Di situ saya mulai serius dengan mengambil perawat yang baik, mengambil joki yang baik dan segalanya. Dan timnya jalan, mulai ada hasil, mulai kelihatan juara, dan dari situ saya mulai berani, jujur aja beli burung saya mulai berani itu, karena udah ada hasil ya mungkin ya, udah ada hasil, akhirnya ya sampai sekarang nih saya main begitu.
kita mulai dari mungkin Penalosa. Penalosa dulu ya, ya, Pak. Penalosa. Itu silsilahnya Penalosa ini. Penalosa itu saya ambil dari tim Wonosobo. Wonosobo. Ya, tim Wonosobo itu aslinya itu burung itu jablay biasa. Jablay biasa. Jablay biasa. Saya lihat waktu itu di Karangnangka di tahun 2012. Saat itu saya kepingin jablay, akhirnya beli Penalosa. Dan infonya itu burung asli balap. Asli balap. Asli balap. Ringnya itu kalau nggak salah virgin, Jawa Timur. Memang si Penalosanya bukan induknya ini. Penalosanya. Jadi Penalosa itu sejarahnya itu dia beli di keranjang. Beli keranjangan istilahnya begitu, beli keranjang. Ya keluar Penalosa itu. Dulu namanya Malibu waktu saat di tim Wonosobo. Namanya Malibu. Ya. Dan infonya itu saya punya beberapa teman di Wonosobo. Waktu saat di Wonosobo itu Penalosa kalau pendek ya benar-benar jablay, tapi seringnya ke bawah tinggi gitu loh. Oh, seringnya ke bawah tinggi. Seringnya ke bawah tinggi. Untul istilahnya, untul lah. Istilahnya trainer gitu. Kalau udah ke bawah tinggi kan trainer. Iya. Lah di saya itu saya beli posisinya jablay tapi kadang-kadang 2 ring. Jablay kadang-kadang 2 ring. Lah setelah mabung dia berubah jadi menakutkan. Jablay yang sangat menakutkan. Jablay sangat menakutkan. Soalnya itu jablay yang lain daripada yang lain kerjanya. Bukan seperti jablay-jablay sekarang. Dia bukan mukul modelnya. Dia burung terbang tinggi. Tinggi nih. 3/4 naik. 3/4 naik, lapak 300 meter dia sudah lepas begini dan pasti sprint. Itu Penalosa. Karakternya ya? Iya, karakternya begitu. Lah, itu sering kalau umamanya wasit-wasit yang nggak tahu, burung gandeng kelihatan. Tahu-tahu udah satu. Yang satu udah nggak ada, iya. Udah di bawah itu burung. Udah di bawah, jablay sendiri. Gitu. Kalau CC sih ya standar lah kelas jablay. Cuma keistimewaannya pasti lepas. Lepasnya itu yang luar biasa. Kalau burung yang sekarang yang hampir mirip itu I love you. Hampir mirip. Hampir Haji Master. Itu hampir mirip. Nah itu Penalosa. Terus sering sekali juara nasional Penalosa. Salah satu jablay yang juara nasional banyak gitu di Kandang Mutiara. Dan terus untuk timnya tadi yang di Wonosobo di tim apa? Itu bosnya namanya Michael. Jokinya Lukman. Aduh timnya saya lupa ya. Bosnya namanya Michael itu. Dan untuk adaptasi dari Wonosobo di take over ke Mutiara, itu butuh nggak lama itu setelah mabung burung itu kelihatan jalan kok bagus. Maksudnya langsung jalannya saya juga bingung jadi begitu kerjanya. Saya juga nggak tahu gitu. Apa itu karena hoki saya? Ya, apa karena hoki saya atau gimana saya nggak tahu gitu loh. Tapi untuk sekarang dia masih kerja Pak? Sudah nggak bisa main sekarang. Sudah nggak bisa. Penalosa itu tahun 2018 kalau nggak salah itu kecelakaan di Lapak Sahang Sidarja. Kecelakaannya itu intinya Penalosa lagi latihan lagi jablay begini dihantam burung dari atas. Dipukul burung dari atas, semua jatuh ke bawah, kenceng lagi, jatuh ke tanah. Karena semua orang itu saat itu saya belum datang ya, semua nyangkanya pasti mati. Kepala sudah direbain ke bawah, sayap sudah dibuka, kaki sudah dibuka. Lah itu bisa hidup lagi. Ya itu karena penanganan ya. Itu penanganan, saya kasih tips sedikit nih, bocoran sedikit. Saat kejadian itu Penalosa langsung dikasih es batu, disemprot, kondisi jatuh langsung disemprot, jangan dipegang tangan ya, disemprot. Habis sudah agak ada gerakan diangkat, dikasih es batu. Itu sebenarnya di es batunya di bawah, dikasih aja di situ. Dia lama-lama berdiri. Terus dikasih juga bukan tetawan, Yunan Payau. Yunan Payau obat dari Cina ya. Mungkin sudah tahu lah rekan-rekan semuanya Yunan Payau. Itu dikasih makan itu, dan pil yang kecilnya itu jangan sampai lupa, itu buat luka dalam. Terus bisa sembuh, akhirnya bisa sembuh, tapi mata sebelah kiri sudah nggak lihat.
terbang pun bisa terbang, cuma kalau begitu sudah di atas genteng dia turun sulit. Jadi itu kenapa? Kelihatannya mungkin sudah. Penglihatannya sudah jelek. Nah, ya. Terus itu kenapa ditaruh tangga di sana itu buat ngambil penalosa itu kalau pas penalosa di atas genteng. Oh gitu. Iya, makan pun harus di begini nih, jagung di sini, penalosanya dipegang. Kayak disuapin lah. Disuapin sih enggak, cuma makan sendiri cuma begini. Dan kondisi ngambilnya pun juga agak 5-1 lah. Kayak burung telo itu loh, kayak burung telo ya begitu penalosa. Berarti itu pas kecelakaan itu pas lagi jalan-jalannya ya? Masih bagus. masih bagus. Dan penalosa itu kelebihannya itu jablay yang bisa juara di segala lapak. Mas ingat pakai di mana aja yang Orang Bandung rata-rata itu tahu penalosa. Di Pasir Layung juara, ya, Pasir Layung juara. Terus di Pangandaran, Trek Tatar juara. Di tempatnya CM. Nanti Mas lapak CM ya. Juara. Terus ada lagi juara lagi di Pasir Layung beberapa kali juara. Terus di Nagrek juga juara. Di Unwiku apa ya? Unwiku juga juara. Terus juga di Bogor trek datar juara 1 penalosa, ngalahin burung anti jablay katanya. Tapi ngolong sama penalosa, kena sama penalosa. Nah, terus beberapa lagi yang saya lupa lah. Banyak kok juaranya, banyak di atas. Mungkin 10 kali ada loh nasional loh. 10 kali ada nasional. Jadi sekarang ini penalosa masih ada. Masih ada, cuma kondisinya sudah tidak memungkinkan. Ya. Bisa untuk lomba lagi. Ya. Tapi di ternak mungkin Pak? Nggak bisa kawin. Oh, nggak bisa? Penalosa itu tidak ada penerusnya sama sekali. Tidak bisa kawin. Ya nggak bisa kawin. Dijodohin juga cuma mekur-mekur aja, tapi kawin. Cuma saking parahnya Pak. Iya. Sampai itu dulu, sampai sempat saya juga ditolongin Koyayan. Ada dokter di Magelang atau di Muntilan, di bawah sana loh belum disuntik, tetap nggak sembuh. Ya sudah, segala usaha udah saya jalankan nggak bisa. Terus saya ngomong anak-anak gimana ini mau gimanain, udahlah nggak apa-apa, ini jasanya sudah banyak kata anak-anak. Ya. Kita rela kok kasih makan begitu, ya. Tetap dirawat sekuatnya dia gitu loh. Berarti tadi tentang penalosa ya Sobat Matiang. Dan berikutnya adalah gareng pakai di silsilah gareng ini gimana begitu? Gareng itu darah talep. Talep Asli. Soalnya kan warnanya udah kelihatan ya. Megan bilang warnanya udah kelihatan. Itu saya take over dari family sudah buah. Family sudah buah. Saat itu burung yang saya bilang luar biasa lah. Pas di tim family itu? Pas di tim family. Lah itu pernah ketemu penalosa kalah. Penalosa kalah, tinggal burung 7 di Kauncarang saat itu tahun 2014. Kalau burung dilepas penalosa itu pasti hancur biasanya. Udah dilepas burung itu pasti ngikut seringnya. Gareng enggak. Gareng cuma nahan begini dan di ring langsung ngebom. Aduh, luar biasa itu gareng saat itu ya. Saat itu soalnya langsung jatuh cinta. Sampai saya kejar-kejar, saat itu dia buka harga, sudah saya dealin, tinggal burung 7 habis ngalahin penalosa. Dia nggak berani ngasih karena udah burung tinggal sedikit. Begitu. Akhirnya ya memang rezeki saya. Akhirnya gareng saat itu juara 7 kali berturut-turut dalam, nggak pernah putus ya Mas. 7 kali. Sudah di Mutiara? Belum di Mutiara. 7 kali berturut-turut di family. 7 kali berturut-turut di family. Luar biasa kalau saat itu. Dan gareng itu jujur aja waktu di family itu cuma main di Jawa Tengah. Itu nggak pernah keluar, nggak pernah ke Jawa Barat. Nah itu 4 kali juara di nasional, 3 kali juara di lokal. Dan lapang apapun dimakan sama gareng saat itu. Saat itu kerjanya gareng beda sama sekarang. Kalau gareng sekarang mungkin sudah usia ya, dia lepasnya nggak ada. Gareng dulu itu kalau tinggi langsung pasti lepas dan bawahnya pasti isi gareng dulu. Dan untuk mungkin itu kan dari tim family tadi ya. Tim Mutiara sendiri. Terahnya atau enggak? Terahnya si gareng ini? Saya kurang paham loh. Pokoknya ini cara darah talak aja saya taunya. Ini kan cuma darah talak. Taunya darah talak aja.
Dan untuk sekarang masih main Gareng ya? Gareng masih bisa buat main. Masih main. Dan setelah saya ambil dari family pun ya, dia cukup juara juga di saya. Udah beberapa kali juara. Waktu itu sempat juara 1-2 dengan Kanaka di Ciamis. 1-2 di kelas 1-2 di nasional. Bukan juara klasmen. Di seri biasa. Juara 1-2 dengan Kanaka. Pernah 1-2 juga dengan Titanium. Oke. Dan ada beberapa juara yang lain. Dan Gareng setelah saya take over ya memang saya jujur saya ajak muter gitu. Tapi untuk anak piikan Gareng sudah ada pakai itu? Piikan Gareng memang jujur aja baru tahun ini baru saya ambil nih anaknya nih. Karena kan saya biasanya itu kalau player yang masih muda masih mampu saya nggak ambil anaknya. Karena menurut pengalaman saya, ini sih pengalaman masing-masing ya. Menurut pengalaman saya itu burung ada 2 mas. Ada burung yang mau diambil anaknya, ada burung yang nggak mau diambil anaknya. Nah, contoh pernah ada juara PMTI saya nggak usah sebutkan. Itu diambil anaknya hancur mas, burungnya. Kalau menurut saya loh, kalau saya betul. Ada juga yang tidak masalah. Contoh Kanaka itu nggak masalah diambil anaknya mas. Ada beberapa burung juara nasional yang tidak masalah diambil anaknya. Tapi ada sebagian yang bermasalah. Nah, saya takut itu di situ. Jadi Gareng baru tahun ini saya ambil anaknya begitu. Tapi sudah keluar. Sudah keluar baru terbang itu, baru terbang. Dan untuk prestasinya nih Pak Edi, masih ingat di mana saja juara si Gareng gitu? Podium kira-kira sudah berapa kali? Selama di tim Mutiara. Selama di tim Mutiara, Mam, Gareng di mana aja Mam? Di Ciamis ya Mam. Ciamis 1-2, terus 1-2. Tasik 2 kali bagian. Tasik 2 kali kebagian, dibagi 6 sama dibagi 11. Kebumen 1-2 dengan Titanium. Saya ingat itu. Terus Kebumen pernah juara 1 juga. Terus beberapa kali saya lupa loh di mana ya. Di mana Mam ya? Beberapa kali iya terlalu banyak. Beberapa kali ada juga yang di 10 besar dan sebagainya itu. Dan Gareng itu yang jelas anti jablay ya, sekelas Penalosa saja kenal kan. Dan Gareng itu gebranya nggak pernah jongkok. Ketemu jablay sejahat apapun nggak akan jongkok ke Gareng. Geber Gareng itu nggak akan jongkok jokinya. Terutama di joki Mutiara ya. Joki Mutiara kalau geber Gareng nggak akan jongkok. Dan Gareng itu modelnya itu dia kalau ketemu jablay bukan kayak Kanaka. Dia ketemu jablay itu ngeladenin, dia mukul-mukulan tapi nggak mau dibawa ring. Pasti dibawa rata ring. Wah, pasti itu Gareng. Kalau Gareng begitu. Istimewanya di situ. Dan kemudian tadi kan si Gareng sudah mulai diambil anaknya Pak. Nah sekarang ini untuk betinanya si Gareng ini yang kemarin ya, yang buat ternak ya. Iya, yang buat ternak. Yang buat ternak itu saya kasih anak-anak warna kelabu merah. Dan anak-anak itu tadinya itu sama Kerasakti. Yang saya ngelatih anak Kerasakti itu dengan betina itu ya. Ibunya Kerasakti, bapak Kerasakti, betinanya ibu itu saya ngelatih 6 jadi semua. Langsung jadi semua. Dan 3 sudah juara. 3 sudah juara. Lah itu kemarin saya pinjam sebentar karena anak-anak bilang pasti ini betinanya bagus nih pasti. Maka itu kita pinjam ke Gareng. Begitu. Diambil 4 teloran, tapi yang telur pertama nggak jadi. Telur kedua babuannya salah, udah mau netes ditinggal. Telur ketiga jadi coklat-coklat. Telur keempat jadi warna kelabu sama Megan. Begitu. Terus langsung sudah Garengnya cukup. Langsung saya latih lagi, ini udah di 2 giringan nih, mau 3 giringan ini Gareng dilatih di giringan B. Berarti mau di mana naikin lagi nanti, turun lagi. Gareng ini kan istimewa ya, bintang kalau di PMTI lah bisa disebutkan mega bintang dari Mutiara si Gareng. Otomatis mungkin sudah ada tim-tim lain yang merapat mungkin pengen minang si Gareng gitu. Sudah banyak sebenarnya, banyak sekali yang meminang. Dan waktu itu saat itu saya beli Gareng kan rekor ya. Waktu saat itu zamannya itu tahun 2015. Itu rekor pembelian burung yang termahal lah. Nggak usah saya sebutkan nominalnya. Dan saat Gareng tua pun ada yang berani juga mahal. Tapi saya sudah berpikirnya untuk buat. Jadinya saya nggak kasih gitu loh. Soalnya nyari karakter burung seperti itu kan sulit.
Iya, benar. Begitu. Berarti memang banyak ya, banyak penawaran. Banyak penawaran yang masuk ke saya, cuma saya masih belum kasih lah. Saat itu pas Gareng juara anniversary kedua di bawah Kanaka. Saat itu Gareng juara 1 di Banyumas untuk pengcap lokalnya. Dan Gareng juara klasmen juara 1. Iya, jadi saat itu Gareng nyabet 2 gelar. Gelar di PMTI juara 2. Ya, nasional ya. Nasional juara 2. Di lokalnya juara 1. Lokalnya juara. Iya. Begitu. Ya. Bintang dari Mutiara lah. Oke, mungkin cukup ya, mungkin. Oke, terima kasih. Kita sekarang akan beralih ke Kanaka ya, Sobat Batiang. Dan Kanaka ini pasti sebagian besar dari Sobat Batiang sudah tahu lah, karena Kanaka ini burung-burung yang memang sudah booming ya, sudah terkenal di PMTI Meja ini Sobat Batiang. Dan kemudian Pak Edi, untuk Kanaka, silsilah dari Kanaka ini? Kanaka itu bapaknya balap. Bapaknya balap. Saya tanya Mas Anel, itu bapaknya balap. Ibunya itu darah tomprangan. Berarti bukan burung meja aslinya. Ibunya darah tomprang gitu. Iya. Kanaka ya. Kanaka masuk ke Mutiara itu 2014 akhir ya. 2014. Iya. Waktu saat sebelum itu. Kanaka juara 4 sama Mas Anel itu juga Kanaka Nasional. Pas waktu saat itu burung saya nomor 1 Tripton. Ini Tripton. Mas Kanaka nomor 4, tapi saya minta belum dikasih. Terus akhirnya saya take over di Bangsa, lomba Bangsa tahun 2015. Saat itu Gareng juga juara tuh. Gareng juara 2 kalau nggak salah. Berarti pas finalnya sama Granat ya, sama Granat. Ya, final sama Granat. Berarti pas waktu itu kena di Bangsa ya? Kena di Bangsa. Dan saat itu burung Kanaka itu pas kena burung tinggal belasan apa ya? Tinggal belasan, akhirnya deal harga, pindah ke Mutiara, ganti nama Mutiara. Dan burung tinggal 7 itu ketemu Gareng Kanaka. Tapi pas sebelum ketemu Gareng itu, Kanaka itu ngantem tali loh. Sempat ngantem tali dulu, mungkin sakit atau gimana. Akhirnya ketemu Gareng kalah waktu itu. Kanaka kalah, tinggal burung 7. Iya, pasti Bangsa itu. Kalau sekarang ini masih jalan ya Pak Kanaka ya? Kanaka sudah murni buat ternak. Nggak jalan lagi? Sudah buat ternak murni. Mungkin tapi masih mampu mungkin kalau udah nggak saya turunkan. 2019 kemarin Kanaka masih juara lokal. Ya, masih bisa juara lokal. Mungkin apa ya? Di Purbalingga terakhir. Karangnangka juara 1. Yes. Habis itu di Purbalingga dibagi 6. Oh iya. Itu yang terakhir. Habis itu saya stop Kanaka. Untuk karakter Kanaka sendiri Pak? Kanaka itu selalu di depan burungnya. Selalu di depan, selalu memimpin terbangnya. Jadi burung-burung yang ketemu Kanaka ya ibaratnya itu setengah mati buat ngejar dia gitu loh. Jadi burungnya selalu di depan, ditempel pasti lepas, ditempel pasti lepas. Itu Kanaka. Dan keistimewaan Kanaka satu lagi, di bawah jablay dia karakternya bukan kayak Gareng. Di bawah jablay, dipukul jablay dia bawa naik, dipakul jablay dibawa naik, pukul jablay bawa naik terus sama Kanaka. Gitu, itu Kanaka istimewanya. Dan sering pulang 1. Ninggal musuh. Gitu. Ninggal musuh. Itu selombaan dia 3 kali, 4 kali itu pasti. Dan juga waktu masa kejayaan Kanaka itu di saya 2015 itu tanpa DU 1 kali pun di lomba nasional. Selama 2015 sampai dia juara poin tanpa DU sekalipun. Ya hampir nggak ada lah burung begitu kan kalau saya bilang. Hampir nggak ada burung begitu. Dan Kanaka itu otaknya sangat luar biasa. Itu menurun ke cucu dan anak cucu cicitnya semua sama. Karakternya itu lepas langsung nuju, nggak ada burung Kanaka begini-begini nggak ada. Berarti masuk ke tim Mutiara Kanaka tahun 2015 dan selama di 2014 akhir, sorry. 2014 akhir. Dan selama di tim Mutiara ada kira-kira berapa pegawai? Wah, banyak sekali Kanaka loh di saya loh. Di saya mungkin 20 kali ya lebih lah ya.
lebih loh, 20 kali lebih. Dan Kanaka itu juga mau, umpamanya contoh nih, di Utama kalah dia, di PBN juara 1. Itu Kanaka. Iya. Kanaka, dan kalau final rata-rata juara 1. Asal dia masuk final. Asal dia masuk final rata-rata juara 1, iya. Sering juara 1. Iya. Pasti. Iya. Maksudnya bukan pasti, maksudnya Rata-rata, ya persentase juara tinggi gitu. Karena Kanaka burung pinter lah ya, burung pinter. Saya bilang otaknya luar biasa. Jadi kan kalau mamanya, kalau di kolongan meja ini kan dituntut untuk otak juga. Burung bagus, otaknya nggak bagus juga nggak kepake. Gitu. Kalau Kanaka itu salah satu burung cerdas. Salah satu burung cerdas. Nah, sekarang ini kan sudah full ya Pak? Udah full pensiun akhir tahun kemarin, 2019 saya fullkan pensiun. Oh berarti mulai 2019. 2019 full pensiun. Pas diambil anaknya, sebelum itu sudah saya ambil Mas. 2018 sudah saya ambil anaknya. Sudah saya ambil anaknya. Kan untuk keluar 6. Nah, 2002 betina ini. Dan untuk betina yang sekarang masih? Betina saat ini Kanaka sudah kita ganti betinanya, karena betina yang pertamanya itu telo udah nggak bisa produksi. Akhirnya Kanaka 2019 kemarin saya cariin betina itu adik rindu. Adik rindunya Kongpe yang kemarin di 2019 juara 2 nasional PMTI. Nah, terus dengan si Kanaka ini sekarang ini kan pakai apa? Betinanya adiknya si Rindu. Iya, betul. Sudah keluar anak juga, Pak? Sudah keluar anak juga. Udah keluar anak. Udah mulai latihan? Yang satu. Jadi kemarin kan pas bulan Maret itu saya kena musibah, biasa lah ya. Pemain merpati kan saat-saat pancaroba itu kan pasti paling rawan tuh. Karena kan sebenarnya anaknya sudah lumayan banyak. Cuma telo sakit dan telo ada 2, 3. Anak pertama 1 itu telo, anak kedua yang ada tuh sudah ada, anak ketiganya juga telo. Lah ini baru ada anak keempat sama anak kelima, gitu. Ada sih, ada beberapa anak-anak sudah. Dan kemudian pedi. Ini kan anak-anak kan sudah mulai banyak ya. Apa dilepas keluar? Intinya begini, saya kan juga player, saya juga peternak jujur aja ya. Jadi intinya boleh-boleh aja, nanti silahkan aja. Kalau yang cocok silahkan aja. Tapi saat ini memang jujur aja baru ada 1 nih yang saya coba. Itu saya coba dulu. Jadi saya lebih berani, lebih pasti gitu loh. Kalau umumnya menurut rabaan dan sebagainya sih ya luar biasa. Menurut rabaan seharusnya tulangan, supit dan sebagainya itu luar biasa. Ya coba aja, kita coba hasilnya. Tapi nanti tidak menutup kemungkinan lah, tidak menutup kemungkinan, intinya boleh lah. Anak Kanaka, anak Gareng, anak Pipo, semuanya boleh nanti, intinya boleh. Jadi saya juga memang, saya jujur aja, saya ada pengen main, jadi beberapa ikan saya yang saya mainin sendiri buat penerusnya Mutiara begitu. Jadi di 2021 mungkin nanti banyak ikan Mutiara yang akan turun di lomba-lomba. Seperti yang tadi saya bilang tentang rekor ya, ada 2 rekor dari tim Mutiara Purwokerto yang memang sampai saat ini, sampai sekarang ini belum bisa dipecahkan oleh tim merpati manapun ya, bahkan oleh pembuat rekor sendiri tim Mutiara. Rekor tersebut belum ada yang melampaui, belum ada yang memecahkan ya, yaitu adalah poin tertinggi di PMTI, burung dengan poin tertinggi selama 1 musim di PMTI nasional. Dan juga tim masuk juara klasemen dengan burung terbanyak ya Pak? 5 ya? burung ya. Itu bisa ceritakan? Itu tahun berapa? Pas tahun 2015 itu saat itu Gareng pas mau anniversary, saat tahun itu kan masih anniversary sekali. Ya. Jadi double poinnya cuma sekali. Kalau 2 tahun, 3 tahun ini kan sudah double poinnya 2 kali ya. Saat zaman PMTI berputar mulai ada poin, itu kan 2014.
2014, 2015, 2016, 2017, 2018 kayak sudah rubah double poinnya 2 kali. Nah, saat itu belum kayak zaman sekarang, banyak video dan sebagainya. Yeah. Saat itu belum ada tuh, zaman-zaman Kanaka, Gareng, juara-juara yang lalu itu belum ada zaman itu. Ya. Nah, saat itu yang saya paling berkesan lah ya, intinya yang saya paling berkesan di saya, itu Gareng posisi nomor 1 saat akhir tahun itu. Nomor 1 di klasmen? Ya, nomor 1 di klasmen itu tanggal 20 Desember 2015 tuh. Saat itu. Nomor 1 di klasmen, Burung Bandung nomor 2, Kanaka posisi nomor 3. Kanaka nomor 3? Ya, jadi saya memang mengandalkan burung-burung, beberapa burung di luar Gareng. Saat itu Gareng istirahat, jadi nggak bisa ikut. Jadi mengandalkan Kanaka dan burung-burung lain, Penalosa, Richard, dan sebagainya. Tapi posisi Gareng memang sudah di... Posisi Gareng di nomor 1 akhir tahun itu. Tapi bisa saja terselip dengan burung nomor 2 dan burung nomor 3. Nah, saat itu burung tinggal sisa 20. Sisa 20 burung. Itu burung Bandung nomor... Burung Bandung nomor 2 itu masih ada. Masih ada. Masih ada. Saat itu saya ingat tuh ada angin besar sekali tuh. Saat itu. Burung Bandung itu nggak lolos. Di 20 besar itu nggak lolos, ketinggalan kalahnya. Kanaka lolos dan akhirnya Kanaka juara 1 di Tasikmalaya, Lapang Cikurubuk, lapang apa itu Mayapada ya. Ketemu pas final pas final itu Kanaka ketemu burung jablay dan burung jablay itu dibawa tinggi sama Kanaka. Berarti Kanaka langsung naik ke peringkat 1 dengan poin 800. Dengan poin langsung naik ke posisi 1 dengan poin 800. Dan sampai sekarang belum ada yang menyamai. Yang poinnya sampai 800. Jadi untuk poin tertinggi di PMTI nasional saat ini masih dipegang oleh Kanaka Mutiara Purwokerto. Ya. Dan kemudian untuk burung terbanyak masuk kalender akhir tahun, Pak ya? Ya, waktu itu Mutiara bisa menempatkan 5 burung di 12 burung terbaik. Itu pas tahun 2015 itu. Pas Kanaka juara 1. Pas Kanaka juara 1. Yaitu saat itu Kanaka juara 1. Terus Gareng juara 2. Gareng juara 2. Penalosa juara 5. Penalosa 5. Kembar juara 10. Kembar juara 10. Richard juara 12. Gareng Richard juara 12. Jadi di PMTI kan yang masuk kalender ini kan 12 besar Sobat Pelatihan. Dan sampai sekarang ini belum ada tim yang dalam satu kali, maksudnya dalam satu musim, satu tahun masuk lebih dari 5 burung. Ya, belum ada. Ya, baru tim Mutiara Purwokerto. Ya, Mas. Di tahun berikutnya tahun 2016 Kanaka itu masih masuk di klasmen juga. Masih masuk klasmen. Peringkat 7 Pak ya waktu itu ya. Soalnya ya saya jujur aja mempertahankan itu lebih sulit daripada membuat. Betul, Pak. Betul kan? Dalam Betul bidang kan? apapun itu. Dalam bidang apapun juga, ya kan, mempertahankan lebih sulit. Dan saat itu Kanaka itu betinanya mati. Betina gebernya mati. Dan memang ada perubahan sedikit untuk hoki. Kalau kerja masih sama, cuma hoki agak ada perubahan sedikit. Nah itu burung kalau menurut saya ada 2 macam. Burung ada 2 macam. Ya kayak tadi, yang burung diternak mau enggak. Kalau ini soal geberan ya, soal geberan. Burung itu ada yang geberannya mati, nggak masalah, diganti. Ada yang bermasalah. Contoh, burung saya udah 2, burung saya sendiri aja sampelnya ya, nggak usah ngomongin burung orang lain. Burung saya Kanaka bermasalah. Ganti geberan bermasalah kan, hokinya udah nggak sebagus dulu. Kerja masih sama, cuma hokinya udah nggak sebagus dulu. Titanium nggak ada masalah. Titanium itu betinanya mati. Titanium itu betinanya mati. 2 kali juara, betina mati, saya ganti 4 kali juara, tambah 4 kali juara. Nggak pengaruh ya? Nggak pengaruh. Kanaka pengaruh. Titanium tidak bermasalah, iya. Nah, tadi kan masuk 5 burung ya Pak? Betul. Di akhir tahun 2015, akhir klasmen masuk 5 burung. Tadi ada Kanaka, Gareng, Penalosa, Richard, Gempar. Nah, si Richard sama Gempar masih ada Pak? Gempar itu